Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dubra Pratama dari kelompok 13. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Aulia Putri Sauli, Yang kedua kedua adalah Angelita Kristi, yang ketiga adalah Fairunisa. Selama beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Pengenalan sistem operasi. Sejarah sistem operasi. Perkembangan sistem operasi berawal dari Altair, yaitu perangkat komputer pertama pada tahun 1975 yang menggunakan sistem operasi CM-N, dan kemudian oleh perusahaan Microsoft dirilis menjadi MS-DOS dan berkembang dari MS-DOS versi 1.0 pada tahun 1981 sampai MS-DOS versi 5.0 pada tahun 1991, dan sampai sekarang ini Microsoft telah mengeluarkan beberapa sistem operasi. Yang paling terbaru adalah Windows 8 yang terkenal dengan tatap mukanya. Pengenalan sistem operasi secara umum ialah pengolahan seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem call pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatannya sumber daya sistem komputer. Fungsi dasar sistem operasi. 1. Menjembatani hubungan antara hardware dan program aplikasi yang dijalankan user. 2. Mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh user dan berbagai program aplikasi resource allocator. 2. Sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dari perangkat komputer yang tidak perlu, atau sebagai guardian yang menjaga komputer dari berbagai kemungkinan kerusakan. 4. Manajer sumber daya hardware seperti mengatur memori, printer, ROM, dan lain-lain. Tujuan mempelajari sistem operasi: yang pertama, merancang dan memodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, memilih alternatif sistem operasi yang dapat memaksimalkan penggunaan sistem operasi. Yang ketiga, agar konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lain. Nah, berikut ini ada komponen-komponen sistem komputer. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada sistem operasi, yang ketiga ada program-program aplikasi, yang keempat ada user. Hardware atau perangkat keras itu merupakan sumber daya utama untuk proses komputasi. Contoh dari perangkat keras tersebut ada CPU, memori, dan ada perangkat input dan output. Yang kedua ada sistem operasi. Sistem operasi mempunyai tugas untuk melakukan kontrol dan koordinasi penggunaan perangkat keras pada berbagai program aplikasi untuk user-user yang berbeda. Nah, yang ketiga ada program aplikasi. Program aplikasi ini bertujuan untuk menentukan cara sumber daya sistem yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi dari user. Contohnya itu ada compiler, sistem basis data, video game, program bisnis, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada user. User itu adalah yang menggunakan sistem tersebut. Contoh dari user ini seperti manusia, mesin, dan komputer lain. Jenis sistem operasi berdasarkan jumlah pengguna dan program yang dijalankan. Sistem operasi dapat dikategorikan dengan 1. Single user dan single tasking, yaitu satu komputer hanya bisa dipakai dengan satu user dan hanya bisa menjalankan satu program. Contohnya DOS, Disk Operating System. 2. Multi-user dan single tasking, yaitu satu komputer dapat digunakan oleh banyak user, namun hanya bisa menjalankan satu program. 3. Single user dan multitasking, yaitu satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu, contohnya Windows. 4. Multitasking dan multi-user,
yaitu satu komputer dapat digunakan secara bersamaan oleh user yang lain dalam menjalankan program. Contohnya Linux atau Unix. Sasaran sistem operasi. Menurut Stalin, sistem operasi mempunyai 3 sarana, antara lain kenyamanan, efisiensi, mampu berevolusi. Pertama, kenyamanan, yaitu sistem operasi harus membuat komputer menjadi lebih nyaman saat digunakan pemakai. 2. Efisien, yaitu sistem operasi menjadi sumber daya sistem komputer dapat digunakan secara efisien. Ketiga, mampu berevolusi, yaitu sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan, pengujian, dan pengajuan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa pada waktu yang sama mengganggu layanan yang dijalankan sistem komputer yang menjalankan sistem operasi itu. Berdasarkan jenis software, sistem operasi dibedakan berdasarkan 1. Perangkat lunak bebas atau free software. 2. Perangkat lunak open source. 3. Perangkat lunak public domain. 4. Perangkat lunak copyleft. 5. Perangkat lunak GPL coverage. 6. Perangkat lunak GNU. 7. Perangkat lunak berpemilik. 8. Perangkat lunak komersial, dan lain-lain. Selanjutnya, layanan sistem operasi. Menurut Tannenbaum, harus memiliki layanan sebagai berikut, yaitu pembuatan program, eksekusi program, pengaksesan IO-desk, pengaksesan terkendali terhadap berkas, pengaksesan sistem, deteksi, pemberian tanggapan pada kesalahan, akunting. Berikutnya, contoh sistem operasi. Yang pertama, Amiga OS 4.1. OS ini adalah salah satu OS yang paling tua. Versi mutakhir dari OS ini cukup modern. Amiga OS hanya dapat beroperasi di perangkat keras berbasis PowerPC. Yang kedua, Syllable Desktop adalah sebuah OS gratis dan open source yang dicabangkan dari ATOS, tiruan Amiga OS pada tahun 2002. Yang ketiga, Windows. Awal mulanya dikembangkan oleh William Henry Gates. Ia dikenal dengan nama Bill Gates bersama temannya Paul Allen. Saat ini mereka menjabat sebagai direktur dan ketua pencipta perangkat lunak bagi Microsoft. Yang keempat, Mob OS adalah sebuah OS ringan yang khusus didesain seputar penggunaan media. Hanya dapat dioperasikan di PowerPC. Yang kelima, Dex OS adalah sebuah OS open source yang didesain untuk penggunaan minimalis seperti konsol game, akan tetapi untuk dioperasikan di PC. Baik, hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.